kita nggak tahu anak kita nih misalkan kemampuannya itu kalau kita dorong terus habis-habisan, kasihan juga gitu. Sedangkan kita nggak kasih dia fasilitas buat belajar. Tuh ikutin tuh anak itu masuk negeri gitu kan. Nah mungkin itu juga sih. Ya, benar, bisa nggak sih pengaruh lingkungan tuh masih di Indonesia masih cukup berimpact nih sama kayak gini-ginian gitu kan. Sangat sih kalau suara-suara lingkungan tuh kayaknya efeknya gede deh. Saya kepikirannya ya gini kan. Daripada pakai joki nih 500 juta, kenapa nggak sekalian nyogok gitu langsung di kampus yang 500 juta gitu kan. Oke, balik lagi bersama kita di PS 2023 Podcast Edukasi Sinotif. Oke. Ini kita berdua udah jadi host ya kayaknya ya. Oke, jadi host aja. Tadinya narasumber, sekarang jadi host. Episode 2 nih, baru episode. Oke, kayak biasa nih, kita bakal ngobrolin berita-berita yang viral tapi berhubungan dengan edukasi tentunya, ya nggak kalian? Oke, ya betul. Oke, masih bersama saya Hafiz yang belum hafiz Quran. Wah, memang dadakan nih. Saya ABK yang bukan anak buah kapal. Oke, nah di sini kita bakal ngebahas apa nih kira-kira kalian nih? Mas Ardi ya? Ya, Mas Ardi lah. Biar sama kayak episode 1 kemarin. Oke. Kayaknya kita coba bahas yang baru aja kelar minggu lalu kali ya. Itu kan ada SNBT 2023. Ya, SNBT ya. Itu betul. Kemarin banyak banget berita kecurangan. Wow. Sampai ada yang jadi Iron Man, ya nggak sih? Luar biasa banget ya. Pakai handphone ditaruh-taruh di sini ya, di dada ya. Di sini itu ada handphone, tapi nggak tahu caranya gimana. Pokoknya bisa dapat jawaban aja. Oke, nah coba kita tampilin nih beritanya nih, gitu kan. Nah, beritanya sih langsung dapat, mantap. Kayak gini nih, kurang lebih nih. Gitu. Natural. Oke, kok kegedean? Nah, kecil dikit. Nah, nih. Jadi beritanya peserta UTBK SNBT Universitas Bengkulu pakai joki 500 juta ketahuan ponsel di dada. Ya. Nah, ini sebenarnya banyak nih bisa kulik nih dari sini nih, gitu kan. Pertama, kita kulik dulu nih. Kenapa dia pakai jokinya 500 juta? Gitu sih. Pikiran nggak coba bayangin? Iya. Kenapa nggak 100 juta aja gitu ya? Hemat 400 ya? 500 juta kan bukan duit yang dikit gitu kan. Kenapa dia bisa pakai 500 juta nih kira-kira? Ini nggak sih? Ya. Kenapa ya gitu maksudnya? Apakah harga joki sekarang sudah naik segitunya? Aduh. Coba. Ini bahkan lebih gede daripada jokinya Coldplay. Waduh, mantap. Jokinya Coldplay cuma ambil untuk 20 juta. Ini 500 juta, coba bayangin. Ini padahal ya, 500 juta. Kalau dipakai ngebenerin jalan di Lampung kemarin. Ya di Lampung ya bener ya? Bener. Lampung juga ada sih yang rusaknya sih. Oh iya, ada juga ya. Itu lumayan loh. Cuman ini dipakai buat daftar. Belum daftar malah ya. Baru seleksi doang. Belum tentu juga pas kuliah bebas biaya, masih bayar lagi pas kuliah. Betul. Mantap. Nih, saya kepikirannya ya gini kan. Daripada pakai joki nih 500 juta, kenapa nggak sekalian nyogok gitu langsung di kampus yang 500 juta gitu kan? Iya. Ya itu ada beberapa kemungkinan kali ya. Paling ya satu, emang ada kampus yang terima sogokan. Gitu. Oh iya ya, Indonesia nggak ada bersih. Nggak ada, di Indonesia nggak ada kampus yang terima sogokan. Iya. Terus malah yang bikin heran itu sebenarnya 500 juta itu kalau dipakai, kalau di Indonesia tuh kan sekarang banyak ya bimbel-bimbel yang berani intensif, kasih jaminan, kasih garansi, itu pun kayaknya nggak 500 juta ya, jauh lebih murah ya. Iya, kayak bimbel gitu kan, nah itu nggak pakai 500 juta, cuma berapa juta doang nggak masalah. Kok nggak kepikiran aja gitu, kepikiran itu aja gitu maksudnya, ya belajar 2 bulan atau paling lama-lamanya 6 bulan lah ya. Paling kepakainya cuma berapa puluh juta, itu pun udah yang top banget. Bahkan kalau di daerah itu cuman habis, ada yang 12 bulan, itu ini daerah banget ya. Itu ada yang 12 bulan itu, saya ingat adik saya itu 6 juta 1 tahun gitu. Tapi ya kalau fasilitas kita nggak bisa bandingin lah ya. Sama yang mahal-mahal gitu, sesuai sama yang didapetin. Ada yang 6 juta buat setahun, ada yang 10 juta buat setahun, terus ada juga yang setahu saya sih yang paling mahal itu
berapa kemarin? 60 bukan sih? Bisa jadi ada yang ratusan juta juga sih katanya. Ada ratusan juga, tapi nggak nyampe 500 kan? Betul. Iya, padahal itu udah bisa. Itu effort loh, kayak gini tuh effort loh. Itu pas dikletek, bayangin sakit. Bulu dadanya banyak gitu kan ya? Itu kalau dikletek lumayan loh rasanya. Oke. Nah, sekarang kita juga ada nih videonya kira-kira gimana sih caranya gitu kan dia bisa jadi joki gitu kan. Nah, boleh coba deh. Coba saya tampilin dulu ya. Ini ada out of the box nih. Apa kita yang baru tahu ya? Kok kepikiran gitu maksudnya dengan kayak gini lihat. Coba dadanya dipakai takban banyak. Ini lebih ekstrim ya. Gini kan? Ini lebih ekstrim. Coba hampir kepusar gitu kan. Nah, coba kita cari tahu nih. Ya, gimana sih dia caranya gitu kan. 3 peserta UTBK SNBT 2023 ketahuan curang, bawa alat canggih di badan. Universitas Bengkulu, UNIP, telah menemukan 3 peserta yang melakukan kecurangan saat mengikuti ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berbasis tes, UTBK SNBT 2023 sesi ujian pada Selasa, 9/5. Modus yang dilakukan adalah dengan menggunakan handphone yang ditempelkan di dada dengan menggunakan lakban dan ditutup dengan kaos hitam yang diberi celah untuk kamera handphone mengarah ke layar komputer, serta menggunakan headset di telinga. Oh, pakai headset. Oke. Pakai headset. Wah. Dah, kita bahas. Ini ada apa lagi nih? Betul juga nih? Langsung. Kontennya apa nih? Ada yang sengaja curang di UTBK. Parah banget dah. Padahal ya, ada orang yang nahan sakit gara-gara kecelakaan, tapi dia harus ngerjain soal UTBK ini. Muhammad Aroditul Isror namanya. Jadi pada 10 Mei 2003 di Universitas Jember, UNEJ, Romit nih harus rela nahan sakit akibat kecelakaan sambil ngerjain UTBK 2003. Cakep banget lu bro, gue doakan yang terbaik buat lu. Oke, udah cukup lah. Ini channel orang kita angkat nanti. Oke. Itu kalau nggak salah yang kedua tadi kan ada yang kecelakaan ya. Itu bahkan ada yang pas tes gelombang 1 ya, kalau nggak salah ya, nanti koreksi aja. Itu ada yang punya masalah jantung. Jadi itu sakit jantung, tapi bela-belain tetap berangkat buat tes UTBK. Bayangin kalau misalkan itu lolos, wah leganya minta ampun itu. Oke, nih ngomong-ngomong sakit nih pas UTBK. Nah, saya punya pengalaman pribadi nih. Gimana? Jadi begini ceritanya nih. Lu kan kalau dulu namanya belum UTBK, namanya UMB. Ujian masuk bersama. Masuk bersama. Itu yang diadakan oleh beberapa kampus gitu kan. Nah, jadi dulu pas saya ini, saya lagi sakit tuh. Sakit perut. Tapi waktu itu tesnya masih kertas ya? Nah, tesnya masih kertas, kebetulan. Tesnya masih kertas, dan kebetulan dekat sekolah saya juga gitu kan. Tapi di SMP lain gitu. Dulu di SMP diadainnya. SMP 16 kalau nggak salah. SMP. Betul, di situ ujiannya. Nah, lagi enak-enak nih ngerjain nih gitu kan. Panggilan alarm datang. Saya sakit perut dong, ya enggak? Iya. Saya keluar gitu kan, cari-cari toilet gitu kan. Terus toiletnya di pom bensin gitu. Enggak, saking paniknya nih. Cuma saya toilet siswa gitu kan. Nah, saya masuk aja dong. Masuk. Buanglah hajat gitu. Lagi enak-enak. Saya dengar kok sebelah kiri sebelah kanan suaranya cewek semua gitu kan. Makin panik dong saya dong maksud. Saya tunggu dulu sampai sepi, 5 menit masih pada ada yang ngobrol di luar, 10 menit aja sepi gitu kan. 15 menit, wah nggak ada orang nih. Keluar. Barulah saya keluar. Dan ternyata bukannya nggak ada orang, orangnya diem depan pintu saya ngantri. Coba. Itu kisah nyata gitu kan. Itu nggak ditangkap ya? Itu nggak ditangkap. Ya. Kalau ditangkap UTBK-nya gimana tadi? Yang saya heran, misalnya toilet siswa bukan toilet siswi gitu kan. Kalau toilet siswi. Oh iya benar. Nah, bisa jadi kan bukan saya yang salah masuk. Mereka yang salah masuk. Untuk para ladies, nyari toiletnya itu yang ada tulisannya siswi. Gitu. Nah, betul ya, sekali. jadi kalau misalkan siswa ada tulisannya toilet siswa putri gitu. Nah, nggak mungkin deh kayaknya. Siswi putri. Siswi putri. Iya, soalnya di sekolah itu biasanya itu toilet itu labelnya cuma 2. Toilet guru atau toilet siswa. Nah, gitu kan. Nah, yang putra sama putri itu biasanya cuma gambar doang. Kan bawahnya itu gambar yang cowok sama gambar cewek, tapi tulisannya tetap aja toilet siswa. Gambarnya copot kali. Oke, bisa jadi. Oke, kita balik ke topik lagi nih, gitu kan, ngomongin ini lagi. Nah, kan sekarang tadi UTBK itu adalah
salah satu jalur masuk nih sebenarnya gitu kan buat di kampus. Sebenarnya masih banyak jalur lainnya gitu kan ya. Masih. Nah, kenapa sih orang kok banyak kan incernya UTBK-nya loh gitu kan? Padahal kan jalur masuk kan banyak ya gitu kan. Itu sebenarnya agak ngebingungin juga ya. Kalau Mas Hafiz sendiri deh, dikasih opsi 3. Kalau dulu namanya kan undangan, sekarang masih undangan juga. Undangan juga SNBP, tapi nyebutnya lebih familiar SNBP. Betul. Terus ada SNBT, ada ujian mandiri. Mas Hafiz pilih yang mana? Kalau saya, kalau bisa nggak tes ya nggak tes. Nah, setuju. Betul. Itu manusiawi lah ya. Betul. Bisa nggak tes, kenapa harus tes? Selain faktor itu deh, ada pertimbangan nggak? Soalnya kalau kita milihnya nggak tes, nih, konsekuensinya berat ya. Maksudnya gini, kita kan harus menuhin syaratnya. Ada kan istilahnya kan syarat eligible kan? Iya, betul. Nah, kalau kita mahasiswa bisa masuk ya. Iya, kalau kita pengen ngikutin yang nggak tes, otomatis nilai rapot mulai semester 1 sampai semester 5. Nah, 5 semester ini harus konsisten, bagus, konsisten naik. Terus sekarang apalagi ada syarat, ada mata pelajaran wajib yang nilainya harus bagus. Gitu. Nah, konsekuensinya masalahnya kan itu gitu. Betul. Kenapa tetap pilih itu? Itu berat loh. Semester 1 sampai semester 5 tuh. Nah, kebetulan dulu juga saya pas masuk kuliah nggak lolos. Oh gitu. Nggak lolos SNBP berarti. Pas saya pengen milih SNBP, tapi nggak lolos. Kayak gitu. Kalau sekarang kan enak ya di pemerintah jelas akreditasi A 40%, akreditasi B 25%, 5%. Nah, kalau zaman dulu, dia tadi apa? Histori siswa-siswa sebelumnya kan? Oh iya, saya dulu juga gitu. Jadi kayak kakak kelas ya, kakak kelasnya kalau banyak yang nggak masuk, kita dapetnya dikit, gitu kan? Nah, kalau kelasnya banyak, dapetnya banyak, gitu kan? Atau kalau kakak kelasnya masuk tapi nggak ngambil, nah kita kena dikurangin, blacklist. kena blacklist, betul. Kena blacklist kalau nggak dapat pengurangan kuota, iya kan? Betul. Iya, dulu juga kayak gitu sih. Nah, balik lagi tadi pertanyaannya, kenapa tetap milih SNBP atau undangan? Padahal itu berat syaratnya. Harus belajar 5 semester loh, rajin loh. Nah, nilainya bagus loh. Kalau saya sih gini aja, intinya sih ketika yang lain pada ujian saya udah lulus, bangga. Saya udah tinggal ongkang-ongkang kaki, udah jadi mahasiswa. Mereka masih tes, bahkan ada yang joki-jokian gini, saya ledekin gitu kan. Masih zaman kayak gini, saya udah lulus. Itu lebih bangga dong ya nggak? Bener. Kayak gitu. Ya berarti sepadan lah ya. Kalau kita mau lolosnya nggak usah pakai tes ya ambil resiko itu gitu. Betul, jadi ya semester 1 harus bagus, semester 2, semester 3 sampai semester 5. Ya habis itu lolos udah lega. Kalau saya sebenarnya ya dulu tuh saya juga ikut masuk ke kuota yang diperbolehkan untuk mendaftar. Cuman referensi dari kakak kelas sama literasi saya kurang ya dulu ya. Jadi nggak ngeh banget. Oh, strateginya kayak gini nih. Saya harus milih ini. Strateginya ini. Harusnya saya nggak boleh nih milih ini digandengin sama ini. Oh, pilihan keduanya gitu ya. Ada pilihan gitu kan. Jadi kayak ada universitas yang harusnya yang persaingannya tinggi, yang favorit itu kan ditaruhnya di pilihan 1 kan. Betul. Kok ya saya dulu naruhnya itu di pilihan kedua dan ketiga gitu. Nah yang 1 itu nggak terlalu favorit, tapi jurusannya tuh saya srek. Nah mungkin ya bisa jadi karena itu. Nah cuman kalau disuruh milih, ya tetap sih SNBP gitu. Karena bener tadi, kalau kita milih SNBP, terus semester 1, 2, 3, 4, 5 lewat lah ya. Kan pas kita milih kan 1, 2, 3, 4, 5 udah lewat dong semesternya. Kita tinggal terima panen istilahnya. Betul. Kita udah nanam, nilainya bagus-bagus, kita tinggal panen, lolos. Enteng banget, nggak perlu nih kayak gini. Nggak perlu jadi Iron Man ya. Saya kurang update nih sekarang. Kalau misalkan biaya buat kuliah S1 kedokteran, itu waktu itu ya, zaman saya tuh sekitar keluar duit, nggak tahu untuk registrasi atau untuk apa gitu. 100 juta lebih, nah itu untuk belanja atau apa, itu aja udah banyak yang ngeluh. Maksudnya, ini duit keluar baru untuk pendidikannya loh, bukan untuk modalin orang kerja. Tapi ini berani ngeluarin 500 juta buat masuk ke kampus itu doang. Ya kalau bisa masuk, bisa keluar. Nah kalau enggak, gimana? Masa keluarnya bayar lagi 500 juta? Dan dia baru kuliah S1 padahal S1. ya. Ini kalau zaman saya kuliah nih, saya udah S20.
saya sampai lulus cuma ngeluarin 25 juta, coba bayangin. Berarti, Soalnya lu 25. iya. Itu udah termasuk biaya wisuda berarti? Udah dari daftar, semesteran, sampai lulus cuma 25 juta. Lu Saya semesteran berapa? Semesteran? Satu semester berapa? Satu semester cuma 2 juta. Coba. Dikali 8 semester, 16 juta. Duit masuk, terus duit pangkal 5 juta. Kok bisa ya? Beasiswa atau gimana? Enggak. Emang aslinya segitu? Akhirnya segitu emang. Kok saya selisihnya lumayan? Ya mungkin beda zaman kali ya. Nah kalau itu 20 kali lulus, kalau kan saya bisa nyekolahin 19 orang gitu kan, bayangin. Saya dulu tuh lebih murah kalau semesternya. Tadi kan 2 juta. Saya dulu semesternya itu 1,1550. Satu semester 1,550. Tapi uang masuknya 12. Nah, terus wisuda waktu itu udah termasuk. Oh, yang gede itu di penelitian. Iya, penelitian saya waktu itu gede. Karena ada PKM ya. Lu ikut PKM nggak? Oh, kegiatan mahasiswa. Iya, yang kayak kita menulis entah itu penelitian atau kewirausahaan, itu dapat dana tuh dari pemerintah. Kalau misalkan cair ada yang dapat maksimal tuh 12,5 juta. Nah itu waktu itu ngajuin itu buat nyokong penelitian. Ternyata nggak dapat. Jadi ya udah pas penelitian keluar duit sendiri, lumayan. Kalau sih alhamdulillah dibiayain. Dibiayain ya. Dari kampus, dari instansi juga. Skripsi juga dibiayain. Skripsi dibiayain. Cakep. Dan karena dibiayain juga tuh kan, skripsi saya telat. Ini nggak boleh ditiru nih. Oke, karena nggak ada dananya. Jadi nunggu dananya cair. Oh, gitu. Tapi lulusnya telat. Oke, kembali ke topik lagi deh. Nah, kita ngomongin flashback lagi gitu kan. Nah, jadi kan tadi seperti dijelasin, dia jokinya pakai kamera di handphone, pakai headset gitu kan. Headset. Itu harusnya ketahuan tuh, headset tuh udah colok itu. Nah, kenapa masih pakai cara primitif sih kalau menurut saya sih? Kalau sekarang teknologi udah banyak ya? Ya. Contohnya nih, kacamata nih. Ada kacamata ada kameranya. Bener? Oh iya. Bener. Ada tukang bakso. Tukang bakso. Jangan-jangan nih Intel ini. Kita mau dikerambakin nih. Tukang bakso bawa hati. Bawa hati. Waduh. Enggak. Udah. Terus dulu. Aman. Oke. Nah, maksudnya ini begini-begini kan mencurigakannya luar biasa gitu kan. Kenapa nggak pakai cara yang lebih canggih mungkin ya gitu ya? Iya. Ya sebenarnya kalau mau curang ya, jangan setengah-setengah gitu. Cara apapun tuh nggak ada yang aman ya. Pasti semua itu ada resikonya. Ya, yang paling aman ya itu tadi, jujur aja. Kalau kita pakai logika ya, 500 juta ini kita nyari guru apa istilahnya, guru impor. Kita datengin guru yang jago lah, 500 juta. Ada yang profesor kita bisa datengin loh dengan uang 500 juta. Iya, kayak dosen-dosen di kampus juga nggak 500 juta gajinya. Iya, enggak. Makanya ini mungkin ya karena kurang sadar kali ya, kurang teredukasi. Terus bisa jadi juga dia itu secara mental, kita nggak tahu gimana orangnya kan ini kan di berita. Secara mental juga dia belum siap. Tapi maksain tetap masuk kampus yang secara kemampuan dia saat itu tuh mungkin ya emang bukan kampus itu harusnya. Betul. Toh kampus manapun kalau misalkan kita niatnya belajar, oke lah ya. Kayak misalkan mau belajar teknik elektro lah, UI ada, ITB ada. Tapi teknik elektro kan nggak cuma UI sama ITB. Betul. Bahkan kalau kita mau ke universitas-universitas yang dekat kampung halaman, kayak saya terakhir kan saya tinggalnya di Banjarmasin. Ada kampus di sana ya? Apa? Ada kampus negeri? Ada kampus negeri bagus. Saya nggak tahu. Unlam, Universitas Lambung Mangkurat. Oh, saya kira Lam tuh Samratulangi, bukan? Bukan. Unlam, Lambung Mangkurat. Nah, itu ada di Banjarmasin. Nah, ini saya nggak tahu sih ada elektro apa nggak, tapi permisalan aja. Ya, nggak harus dong kalau misalkan memang kemampuan kita nggak ke UI gitu. Kita bisa masuk ke kampus yang negeri yang deket situ. Kalau kita niatnya itu belajar teknik elektro, terus dengan anggaplah dengan selisih kualitas ya. Kalau kita ngomongin, misal emang Unlam bagusan UI kali, itu mah nggak pengaruh. Kalau kita mahasiswa itu kita beda loh sama siswa loh ya. Kalau siswa kan disuapin dulu lah. Tapi kalau mahasiswa itu udah nggak zamannya gitu. Jadi kalau memang rasanya
di sini bisa dapat ilmunya, ambil aja ilmunya. Nggak perlu maksain banget sampai harus saya di sini nih, saya kayaknya pengen ke UI nih misalkan ke UI, cari joki gitu. Joki 500 juta dapat jurusan apa ya? Kayak gitu kan nggak banget ya. Oke, Gitu. mungkin lebih ke gengsi kayaknya dia pengen masuk negeri buat gengsi-gengsian. Aduh, apalagi itu ya. Biasanya kan namanya mulut tetangga atau sendiri kan ya. Aduh. Nah, apalagi udah orang tua ngomong, anaknya kuliah di mana gitu kan. Pasti, kalau misalnya masuk negeri, bangga apa. Tuh ikutin tuh anak itu masuk negeri gitu kan. Nah, mungkin itu juga sih. Ya, benar. Bisa nggak sih pengaruh lingkungan tuh masih, di Indonesia masih cukup berimpact nih sama kayak gini-ginian gitu kan. Sangat sih kalau suara-suara lingkungan tuh kayaknya efeknya gede deh. Kadang-kadang juga ya kita nggak bisa pungkirin orang-orang rasanya kayak lebih bangga ya. Betul. Kalau ke negeri, terus negerinya negeri-negeri yang top gitu. Padahal kita nggak tahu anak kita nih misalkan kemampuannya itu kalau kita dorong terus habis-habisan, kasihan juga gitu. Sedangkan kita nggak kasih dia fasilitas buat belajar. Mending kalau misalkan kita dorong, terus kita kasih fasilitas, ya oke. Nah, itu jadi nilai plus lah buat si anak dan orang tua. Tapi kalau misalkan kita cuman panas-panasin doang, tapi kita kayak nggak perhatian, nggak kasih fasilitas, nggak kasih guru yang bisa dampingin dia gitu, kasihan loh si anak. Stres loh nanti kalau belajarnya nggak pas kayak gitu. Zaman sekarang pun saya juga ngelihatnya perusahaan apa segala macam biasanya IPK minimal sekian. Iya, benar. Begitu kan. Dari awal kan udah pakai joki, udah pasti yang saya tahu udah pakai joki berarti kemampuannya nggak bagus sebenarnya. Tergantung sama orang lain yang jadi jokinya. Betul. Iya nggak? Nah, kalau dia masuk ke negeri pun sebenarnya derita nggak sih buat jalanin nanti gitu kan. Jadi selama berapa tahun sama semester pasti dia juga akan bahkan bisa jadi nggak cuma pas UTBK misalkan dia keterima nih. Ya. Bisa ntar UTS pakai joki, UAS pakai joki, skripsi pakai joki gitu kan. Mental. Betul. Ya, udah mendarah daging kalau misalkan kayak gitu. Ya, makanya kalau kita pikir-pikir pakai akal sehat ya, daripada keluar uang 5 juta buat joki, 500, aduh. Daripada keluar uang 500 buat joki, mending 500 itu buat ngebenahin skill. Benar. Ngerjain soal UTBK dan lain-lain itu kan perlu skill ya. Pengetahuan aja kurang sih. Kalau menurut saya pengetahuan tuh kurang. Perlu skill, perlu pendamping, karena kita butuhnya cepat. Jadi kalau ada pendamping itu salah langsung bisa dibilang salah. Ada cara cepat juga langsung bisa dijelasin. Ada konsep yang meleset juga langsung bisa dijelasin. Kalau misalkan kita udah mentalnya kebentuk, terus pengetahuannya, skillnya juga udah oke, terutama mental ya. Nggak bakal sih ada kayak gini. Ya, ini efeknya nanti kelulusannya loh. Nah, kalau lulusannya jadi pegawai pemerintahan gimana orang-orang kayak gini? Bahaya sih. Nah, saya juga mau apresiasi nih buat kampus. Tadi kan yang di sini ada 2 kampus ya yang bisa menangkap pelaku-pelaku ini dari USU sama dari Universitas Bengkulu gitu kan. Dan sekarang juga bagusnya ketika viral nih biasanya mungkin nggak sih nih UTBK gelombang 2 nih banyak kampus yang ikut-ikutan viral juga. Meriksa-meriksain lebih ketat, segala macem gitu kan. Karena ada satu yang kecium, nah yang lain jadi lebih waspada. Betul. Nah, soalnya yang saya tahu mungkin joki ini bukan zaman sekarang doang gitu kan. Mungkin dari dulu juga ada, tapi kenapa ketika satu ketangkep nih, pertama dari Bengkulu dulu tuh, 1 orang, tiba-tiba ngaku-ngaku 3 orang. Nah, katanya ada yang 7. Nah, dari USU tuh. Kan, iya kan? Nggak lama kemudian dari USU. Nah, kamu juga 7 orang. Gitu kan. Nah, berarti sebenarnya kalau semua kampus mungkin mau periksa gitu kan, bisa jadi lebih dari ini. Gitu kan. Tapi pertanyaan bisa jadi. Yang terakhir kan gitu, apakah cuma di 2 kampus ini aja, atau mungkin nggak sih di kampus lain ada juga tapi tidak keperiksa gitu? Iya, benar-benar. Kalau mungkin sih kayaknya mungkin kali ya. Tapi semoga enggak lah. Oke. Ya, kan capek juga ya kalau misalkan setiap peserta harus dicurigain kayak gitu. Jadinya ya kayak gimana ujian yang harusnya jadi ajang untuk menyeleksi mana yang terbaik gitu. Jadi untuk menguji kewaspadaan panitia gitu. Iya nggak sih? Tadinya panitia kan
ya udah mantau ketertiban gitu. Ini malah memantau kecurangan kan. Oke. Ya, Jadi semoga yang kayak gini nggak kejadian lagi lah di tahun 2024 nanti. oke, mungkin nanti akan lebih selektif lagi berarti ya. Kalau sekarang juga pun padahal udah lebih selektif ya. Mungkin pertama dulu ketika masuk kampus masih pakai kertas, ingat nggak? Ya, saya ngalamin itu. Ngalamin. Pengawas cuma bilang, "Jangan berisik, udah gitu kan. Terserah mau ngapain yang ikut ujian gitu kan." Nah, terus tingkat lagi nih, online, pakai komputer. Oke, bahkan yang saya curiga lagi, UTBK sekarang kan komputernya pakai di kampus. Oh iya. Nah, ingat nggak pas awal pandemi, tahun 2020, UTBK di rumah. Wah iya, itu gimana ya? Nah, itu kepikiran nggak sih? Kira-kira apakah lebih banyak jokinya atau gimana kira-kira? UTBK tahun 2020 TPS doang ya? Iya, betul, TPS doang. Wah, apalagi TPS ya, nggak ada. UTBK itu cara nggak dihitung kan? Nggak Langsung dilihat. isi aja kan? Oh itu mah lebih gampang. Iya, lebih gampang sih. Iya benar. 2020. Waduh, kacau. Sekarang berarti 2023 udah mau lulus ya? Mereka tahun depan lulus tuh. Oh, udah. Dia bilang sih katanya dulu, ini masuk kampus jalur pandemi gitu kan. Nggak bisa aja. Oh, Iya. oke. By the way, kayaknya udah 30 menit ya? Nggak Udah kerasa ya, berapa menit sih nih? 30 menit ya? Ya, Oke. kayaknya topik UTBK ini seru. Paling di podcast berikutnya kita bahas kali ya buat nyiapin UTBK SNBT 2024. Karena kan 2023 udah Mulai lalu. ya. Ya oke lah, yang itu udah beres. Tinggal yang 2024, kita coba bahas strateginya. Gimana? Boleh. Di podcast berikutnya kita bahas strategi buat nyiapin skill, pengetahuan, dan mental khususnya buat nyambut UTBK SNBT 2024. Biar nggak pakai joki lagi. Ya nggak? Yes, betul.